untuk keluarganya. Fatad'u lahu kama tad'u li nafsik, sehingga kau mendoakan saudaramu, sahabatmu itu sebagaimana kau mendoakan kebaikan untuk dirimu sendiri. Wala tufarriqu wala tafruqu, dan kau tidak membedakan baina nafsika wa bainahu, antara dirimu dan dirinya. Jadi kita mendoakan kebaikan untuk diri kita sama halnya mendoakan kebaikan untuk sahabat tersebut, sahabat kita, saudara kita tersebut. Mengapa demikian Bapak Ibu dirahmati Allah? Fa inna du'a'aka lahu, alasannya kita dianjurkan untuk mendoakan orang lain, terutama sahabat kita, saudara kita, karena sesungguhnya doa kebaikan engkau untuk dirinya, doa li nafsika 'ala tahqiq, sebenarnya itu adalah doa kebaikan untuk dirimu sendiri. Adalah doa kebaikan untuk diri kita sendiri. Kita punya teman mungkin namanya Zaid. Nah, kemudian kita mendoakan kebaikan untuk Zaid secara khusus di dalam kesendirian kita. Ya Allah, ampunilah dosa Zaid. Ya Allah, berikanlah dia kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, selesaikan masalah dia. Berikan dia anak yang keturunan soleh-solehah. Maka sebenarnya kata Syekh Nawawi, ini adalah sejatinya, hakikatnya mendoakan dirinya sendiri. Mendoakan kebaikan orang lain itu sebenarnya mendoakan kebaikan untuk diri sendiri. Mengapa demikian? Sebab ada riwayat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza da'a ar-rajulu li akhihi," bila mana seseorang itu berdoa li akhihi, untuk kebaikan saudaranya. Jadi dalam bahasa Arab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau li itu maknanya kebaikan, tapi kalau ala itu keburukan. Jadi sedikit aja bedanya. Li itu kebaikan, tapi kalau ala itu keburukan. Nah, maka di sini idza da'a ar-rajulu li akhihi, bukan ala akhihi. Kalau ala akhihi itu namanya mendoakan keburukan. Ala dengan li. Jadi la dengan li, ala dengan li itu beda. Jadi dikit aja bedanya huruf cer dalam bahasa Arab itu bisa berubah maknanya. Jadi idza da'a ar-rajulu, bila mana seseorang itu berdoa, doa apa? Li akhihi, kebaikan untuk saudaranya. Tadi kalau kita ganti dengan kata-kata ala, idza da'a ar-rajulu ala akhihi, bila mana seseorang itu berdoa keburukan untuk saudaranya. Jadi cukup membedakan keburukan dan kebaikan itu dari segi huruf jarnya saja. Kalau di sini adalah idza da'a ar-rajulu li akhihi, bila mana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu mendoakan kebaikan untuk saudaranya fi dhahril ghaib, dengan syarat. Nah, ini doa syaratnya. Fi dhahril ghaib, dengan syarat di belakang saudaranya, tanpa sepengetahuan saudaranya itu. Contoh, saya doakan Zaid, contohnya seperti itu. Maka si Zaid tidak tahu kalau saya mendoakan kebaikan untuk dia. Nah, dia tadi contohnya, saya doakan, ya Allah mudahkan urusan dia, selesaikan masalah dia, beri dia kemudahan rezekinya. Maka pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika saudaranya mendoakan orang lain dengan doa kebaikan tanpa sepengetahuan saudaranya itu, qala al-malaku, maka ada malaikat yang mengucapkan. Kita tahu malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Disebutkan dalam surah At-Tahrim itu, sifat malaikat la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu punya sifat yang sudah ditetapkan Allah, dan pernah membangkang dan pernah bermaksiat dengan Allah. Apa yang Allah perintahkan mesti dikerjakan. Tidak ada kita manusia. Kalau kita manusia, terutama selain para nabi, para rasul, itu mesti pernah melakukan kesalahan, maksiat. Kalau para malaikat, sifat asli mereka tidak pernah maksiat. Maka ada seorang yang mengucapkan seperti ini ketika orang itu mendoakan saudaranya dengan doa kebaikan. Walaka mithlu dzalik, kamu juga mendapatkan seperti apa yang kamu mintakan kepada saudara. Kamu juga mendapatkannya. Semoga doa itu untuk kamu juga. Nah, doa itu juga untuk kamu. Doa itu juga untuk kamu. Semakin banyak doa kebaikan untuk orang lain, apa sepengetahuan dia,
maka makin banyak malaikat itu juga mengucapkan yang sama, mendoakan yang sama untuk kita. Ini dahsyatnya doakan orang lain tanpa sepengetahuan dia. Tapi itu tadi, billah bil ghaib, jangan diceritakan. Ini awak doa dengan saya besok saya alhamdulillah pada saya doakan yang enggak, kayak gitu deh. Dia disembunyikan. Si yang didoakan tidak mengetahui. Nanti ada alasannya, di antara penjelasan ulama, di antaranya supaya lebih menjaga keikhlasan. Tidak ada pamrih sama sekali. Kali itu kan masih ada unsur pamrih nanti kalau kita kasih tahu, oh ya terima kasih ini duit atau gimana gitu. Kalau tidak dikasih tahu betul-betul ikhlas, betul-betul di hatinya itu memang mendoa itu memang ikhlas karena Allah, mendoakan kebaikan untuk saudara. Nah, wa fi lafzin akhar, dalam lafaz yang lain, hadis yang lain bunyinya bukan malaikat yang mengucapkan itu, tapi yaqulullah, kata Nabi, Allah yang akan berfirman. Ketika seorang itu mendoakan kebaikan saudaranya, Allah akan berfirman dengan mengatakan bika abdahu, doa ini aku dahulukan untukmu. Jadi doa-doa kebaikan yang kau panjatkan untuk saudaramu itu aku berikan dulu untukmu, baru saudara. Insyaallah. Jadi ada dua lafaz hadis, satu mengatakan malaikat yang mendoanya, satu langsung Allah yang membalas. Engkau mendoakan kebaikan untuk saudaramu, doa kebaikan itu aku berikan dulu untukmu, baru saudara. Masyaallah, ini keistimewaan mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis juga disebutkan dakwatur rajuli li akhihi fi dhahril ghaib la turaddu. Doanya seseorang kepada Allah untuk saudaranya di belakang dia tanpa sepengetahuannya, ini doa yang tidak akan ditolak. Apa penyebabnya? Di antaranya tadi itu, kalau menurut hadis yang pertama dijawab oleh malaikat itu Bapak Ibu sekalian, mereka makhluk yang lisannya tidak pernah berdosa. Lisannya tidak pernah berdosa, mustajabnya lebih cepat daripada lisan yang berdosa ketika minta pada Allah. Makanya di antaranya ada ungkapan berdoalah kepada Allah dengan lisan yang tidak pernah bermaksiat. Ini para malaikat. Cara mendapatkan doa malaikat di antara itu, doakan orang lain, kita didoakan malaikat dengan doa yang sama. Makanya Nabi bersabda, dakwatur rajuli li akhihi fi dhahril ghaib la turaddu. Doanya seseorang untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu doa kebaikan tentunya, maka doa itu tidak akan ditolak. Dan ini juga Bapak yang dirahmati Allah, mendoakan kebaikan orang lain itu salah satu cara yang terbaik untuk menghilangkan sifat permusuhan dan dengki kepada saudara kita. Jadi ada kita tidak cocok dengan orang supaya hilang itu rasa, itu di antara caranya. Tidak senang dengan siapa gitu, supaya rasa ini hilang, rasa benci, rasa dengki, rasa permusuhan dan macam-macam. Coba dalam kesendirian doakan untuk dia kebaikan. Karena tidak mungkin mendoakan kebaikan kepada orang yang benci. Mesti mendoakan kebaikan untuk orang yang disenangi. Sehingga dengan sendiri terkikis rasa permusuhan. Ada tidak cocok dengan si bulan mungkin si A. Gimana cara menghilangkannya? Salah satunya doakan kebaikan untuk orang itu. Ya Allah, sehatkan orang itu. Ada lawan senang. Ada kita tidak suka dan dia. Cuma dengan cara seperti itu bisa mengikis rasa benci, rasa permusuhan dengan saudara kita. Doakan dia kebaikan. Ya Allah, sehatkan dia. Ya Allah, bimbing dia. Tidak mungkin doa-doa ini, doa kebaikan ini dimintakan kepada orang yang benci. Tidak mungkin, tentu kepada orang yang disenangi. Akhirnya mau tidak mau kita akan senang dengan saudara kita. Jadi kalau ada orang, gimana caranya supaya saya ini hilang benci dengan orang lain? Caranya mudah, doakan kebaikan orang itu. Ada yang kita benci. Kita tidak mungkin mendoakan kebaikan kepada orang yang kita benci. Mesti doakan kebaikan untuk orang yang kita sukai. Ini diantara fadilah atau khasiat keutamaan orang kalau mendoakan kebaikan untuk saudaranya di belakang dia, apa sepengetahuan dia. Wasaminu, kemudian ada yang ke-8 di dalam persahabatan, ayyusinal wafa wa wasabatu ala hubbi wa idabatuhu ila al-maut ma'a ahlihi auladihi wa aqaribihi ay tasbiqaihi ba'da mauti kalladzi qablah. Ini adab yang ke-8 di dalam bersahabat, hendaknya menjaga kesetiaan, kecintaan dia itu dilanggengkan terus menerus
walaupun saudaranya itu sudah meninggal dunia. Mungkin punya sahabat, dia sudah meninggal, tidak diputuskan. Tetap menjaga hubungan itu, kasih sayang itu kepada siapa lagi? Ya kerabat dia, anak-anak dia, keluarganya. Itu bentuk daripada ikhlasnya cinta kita kepada saudara kita. Ikhlasnya kita dalam mencintai saudara kita itu, yaitu ketika dia sudah meninggal, tetap dijaga kesetiaan kita, hubungan kita, kasih sayang tetap kita jaga kepada siapa? Kerabat-kerabatnya, anak keturunannya, tetap kita menjaga hubungan baik. Ini salah satu adab di dalam bersahabat. Bukan hanya kepada dia. Meninggal si saya tadi selesai sudah cinta, tetap ada upaya untuk menjaga kesetiaan, kasih sayang kepada orang-orang terdekatnya, keluarga, anak dia. Dalam artian ya, seperti kita bersahabat dengan dia, mempedulikannya tadi, membantu kebutuhan dia, memperhatikannya. Itu kan ada di dalam bersahabat. Walaupun orang yang sudah meninggal, tetapi anak keturunan dia, kerabat dia tetap diperhatikan. Apa alasannya Bapak Ibu? Tetap menjaga kesetiaan, kasih sayang kepada saudara kita yang sudah meninggal itu dengan berhubungan baik kepada keturunan dan kerabatnya. Fa innal hubba, karena sesungguhnya kasih sayang atau cinta kita kepada saudara kita itu innama yuhadu lil akhirah, hanyalah untuk akhirat. Fa ini muqatta'ah, bila mana cinta itu terputus ba'da maut, adanya kematian. Mati kawan kita, mati juga cinta kita. Maksudnya tidak dilanggengkan dengan meneruskan kepada keturunan dia dan kerabat dia. Maka habitul amadu wa dha'a sa'yu, habis amal itu. Cinta yang nanti diniatkan untuk mendapatkan kebaikan akhirat, dan sia-sialah semua usaha yang tadi dikerjakan selama ini. Jadi ini tetap dijaga hubungan baik kepada kerabat-kerabat sahabat kita yang telah meninggal. Ini adab dalam bersahabat. Terutama ini Bapak Ibu dirahmati Allah, bukan hanya kepada kerabat. Yang paling ditekankan adalah kepada kedua orang tua. Pada kedua orang tua. Jadi ada seorang sahabat itu datang, sahabat Ansar kepada Rasulullah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Wahai Rasul, ini ayahku, ibuku sudah meninggal. Kira-kira masih ada enggak tersisa lagi kebaktian yang bisa aku lakukan untuk mereka? Masih ada enggak kewajiban aku untuk berbakti kepada orang tuaku yang sudah meninggal? Ada, mereka sudah meninggal dua-duanya ini. Wahai Rasul, maka Nabi menjawab, "Na'am arba'a fisal." Ya, walaupun orang tuamu kedua-duanya sudah meninggal, kamu tetap punya kewajiban untuk berbakti kepadanya dengan 4 perkara. Jadi 4 ini bentuk daripada bakti seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Kalau sudah melakukan 4 ini, dia belum dikatakan berbakti yang sebenarnya. Apa itu yang pertama? As-salatu alaihima wal istighfaru lahum. Ini yang pertama. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, kedua-duanya atau salah satunya, cara berbakti yang pertama, hak yang mereka wajib kita tunaikan, mendoakan kebaikan untuk mereka dan beristighfar untuk mereka. Doakan kebaikan tentunya, ya Allah, tempatkan dia di tempat yang layak, tempat yang mulia. Ya Allah, ampuni kesalahannya, selamatkan dari azab-Mu. Ini doa kebaikan dan mohon ampun untuk Allah. Ini kewajiban bakti yang pertama, kata Nabi, ketika orang tua sudah meninggal. Ternyata tidak cukup sampai situ. Nabi menyebutkan 4, ini baru 1. Yang kedua, wajib batu ahdihima, melangsungkan wasiat mereka. Kalau mereka punya wasiat, itu hendaknya dikerjakan. Jangan sampai dibengkalaikan wasiat mereka. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, kalau mereka sudah meninggal punya wasiatnya harus dikerjakan. Ini bukti berbakti yang wajib kita tunaikan. Yang ketiga, wa ikramu shadiqihima. Nah, ini masuk pada
tema atau adab yang di dalam bersahabat. Ini tapi kaitannya dengan orang tua. Bakti yang ketiga, ketika orang tua sudah meninggal, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan teman-teman dekat orang tuanya. Jadi tidak terputus istilahnya, tetap punya hubungan baik. Harus diketahui, dulu semasa hidup ayah saya dia punya kawan baik yang selalu dekat dengan dia. Maka dia walaupun sudah tidak berhubungan lagi karena meninggal, cara bakti kita harus memuliakan dia. Dengan cara apa? Kemampuan kita. Kalau bisa memuliakan dengan harta, kita harta. Kalau dengan kemampuan kita membantu kebutuhan dia dengan kemampuan kita. Itu cara memuliakan teman dekat. Jadi teman orang tua pun harus dimuliakan yang sudah meninggal. Jangan mentang-mentang itu kawan ayah saya, tapi tidak dengan saya. Nah, tidak seperti itu. Nabi menyebutkan ini termasuk bagian kebaktian seorang anak kepada orang tua yang wajib ditunaikan, yaitu memuliakan teman dekatnya orang tua yang sudah meninggal. Yang kemudian yang keempat terakhir, wasilatul rahim allati la rahimaka illa min qiblihima, menyambung tetap hubungan tadi persaudaraan orang tua. Orang tua punya adik-adik, mama tetap dihubungi, jaga hubungan. Punya saudara perempuan, bibi jatuhnya, atau punya orang tua ini paman, berarti datuk saudara gitu. Ayah kita punya paman, berarti datuk sama kita. Nah, datuk saudara kita. Maka semua yang ada hubungan dengan orang tua kita tetap dijaga, jangan diputuskan. Jadi ternyata Bapak Ibu tidak cukup hanya berbakti kepada orang tua dengan mendoa, mengistighfarkan orang tua, harus ada upaya yang ingin tadi disebutkan oleh Rasulullah. Orang tua punya wasiat, tunaikan wasiat, jalankan sekemampuan kita. Kemudian orang tua punya teman dekat semasa hidupnya, memuliakan itu kawan dekat dia. Karena tentu orang tua kita ketika menyaksikan kita berbuat baik dengan teman dekat dia akan senang. Itu hubungannya. Dia akan senang, oh anak saya masih menjaga hubungan baik dengan teman dekat saya yang banyak dulu nolong saya. Nah, sebenarnya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, intinya bagaimana mereka di sana pun di akhirat senang melihat kita kalau menyaksikan kita. Tentu dia akan kecewa kalau dia tahu, waduh anak saya ini tahu saya punya kawan dekat dulu di dunia, kawan saya itu banyak nolong saya, tapi dibiarkan sama dia. Dah pernah ditengok-tengok, dah pernah ditolong-tolong, kan kecewa di sana. Nah, maka intinya berbakti kepada orang tua sudah meninggal itu bagaimana kalau dia menyaksikan dia merasa gembira. Sama menyambung tadi persaudaraan. Maka dia akan senang melihat anak-anaknya masih mau berhubungan dengan bibi-bibinya, dengan saudaranya. Dia akan merasa senang ketika di akhirat sana. Ini 4 yang kata Nabi kewajiban seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Kemudian yang ada berikutnya, watasi'u, adab yang ke-8 di dalam bersahabat. Ayyut siratan takhfifa anhu fala yukallifu syai'an min hajatihi fayaruhu sirruhu min muhimmatihi fala yastamidu minhu min jahi wa mali tawati sa'amatil muqtariyatin litanafur wala yukallifu tawafu ala bal la yasidu bimahabbatihi illa Allah tabarruka bi du'a'i. Adab yang ke-9 adalah hendaknya lebih mengutamakan meringankan saudara kita, jangan membebani dia dengan sesuatu yang membuat dia susah, sehingga kita di dalam bersahabat bersama itu jangan minta kedudukan dan posisi dalam diri. Maksudnya gimana? Jangan menuntut saudara kita itu supaya bersikap rendah hati depan kita. Ya biasa saja begitu. Nah, jangan berkeinginan kita tuh minta dihormati lah. Nah, bahasanya tuh. Jangan minta punya kedudukan khusus di depan dia. Jangan dituntut seperti itu. Tapi hendaknya kasih sayang, jadilah hubungan antara dia dan saudara itu diniatkan memang murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin minta kedudukan. Apa tujuannya hubungan dia itu? Yaitu supaya mendapatkan berkah doanya. Kemudian merasa senang ketika bergembira. Kemudian tujuan kita bersahabat itu supaya merasa tertolong agama kita, supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terpenting di antara adab dalam bersahabat
Kata Imam Al-Ghazali, wa ayyuhirul faraha bi jami'i ma yardahu lahu bin masari. Berusaha menampakkan rasa gembira kalau teman kita itu bergembira. Kalau teman kita lagi bergembira, hendaknya adalah respon ekspresi kita juga menampakkan rasa gembira. Kita punya sahabat, dia lagi menceritakan keberhasilan dia, tampakkan rasa seperti semacam dia ikut bergembira dengan apa yang dia rasakan. Itu bukti atau adab yang baik dalam berteman. Begitu pula sebaliknya, wa yuzhirul hazana ala ma yanaluhu min makari. Menampakkan rasa sedih kalau ada sesuatu yang menimpa dia. Ini kawannya lagi cerita sedih, dia udah senang. Itu tidak benar itu dalam bersumpah, dalam bersahabat. Jadi kalau temannya senang, tampakkan ikut rasa bergembira. Tapi kalau temannya sedih, dia juga menampakkan rasa sedih. Ini tanda ada orang, kalau dia yang menceritakan kesedihannya, dia pengen orang ikut sedih, ikut rasa ada empati. Kalau dia cerita kesenangan, dia pengen orang merespon juga merasa gembira, senang dengan apa yang dimilikinya. Tapi giliran orang lain ceritakan dia tentang kegembiraan, dia responnya biasa saja. Ada orang cerita kesedihan, kehilangan suatu barang, dia tidak ada respon rasa sedih, rasa juga ikut prihatin. Ini tidak benar. Orang yang tidak pandai tidak bisa beretika di dalam bersahabat. Kemudian juga wa ayyumiru fi qalbihi mithla ma yadhhar fa yakunu shadiqan fi wuddihi sirran wa alaniyah. Ini yang paling terpenting juga, yaitu dia hendaknya menyesuaikan apa yang di hatinya dengan apa yang ditampilkannya, sehingga memang dia ini orang yang jujur dalam cinta kepada saudaranya. Di hatinya dengan yang di luar sama, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, baik itu depan orang ataupun tidak, dia sama. Di hatinya itu ada apa yang ditampakkannya sama, tidak berbeda, tidak ada perbedaan. Kasarannya itu di depan dan di belakang sama. Kalau kawannya di depan dipuji, di belakang juga dipuji. Jadi kalau kawannya itu di depannya itu dia segan, dihormati, di belakang pun dia segan, dihormati, dimuliakan. Jangan di depannya itu baik, tapi di belakang lain lagi. Ini bukan orang yang jujur dalam menjalin hubungan kasih sayang dengan saudara. Karena di sini keterangan Syekh Nawawi, fa innal ikhlasa fil ikhlas istiwa'ul ghaibi wasyahadah. Nih. Karena sesungguhnya kata beliau, ciri orang itu ikhlas di dalam bersaudara yaitu sikapnya sama, baik di depan dia ataupun di belakang saudara. Itu ciri orang yang ikhlas di dalam berteman. Tidak ada perbedaan. Kalau di depan dia selalu puji kawannya, di belakang dia juga puji. Bukan di depannya puji, belakang lain lagi jelek-jelekan. Ini tidak ikhlas di dalam bersaudara. Kata Syekh Nawawi, wa innal ikhlasa fi ikhlas istiwa'ul ghaibi wasyahadah. Orang yang ikhlas dalam persaudaraan itu dia akan sama sikap dia, baik di belakang kawannya maupun di depan kawannya. Begitu pula dia akan sama wal lisan wal qalbi, sama di lisan dan di hati. Di lisan puji, di hati juga puji. Bukan di lisan puji, tapi di hati lain lagi umpan. Wasirri wal alaniyah, baik di depan orang banyak ataupun di kesendirian, orang yang tidak ramai. Dia tetap bersikap sama, tidak ada perbedaan. Sehingga kata beliau, wa man lam yakun mukhlishan fi ikhaihi fa huwa munafiqun fi suhbah. Ini keras nih. Ini agak ngeri bahasanya. Wa man lam yakun mukhlishan fi ikhaihi fa huwa munafiqun fi suhbah. Siapa yang kata beliau tidak ikhlas di dalam persaudaraan dengan temannya, dia adalah orang munafik di dalam pertemanan. Itu tadi, di depan lain, di belakang lain. Di depan puji, di belakang ijin. Lagi itu, di mulut puji, di belakang, di dalam hati geram. Di dalam hati mencela. Maka ini munafikun fi suhbah, orang munafik di dalam bersahabat. Akhirnya kata beliau, wa man qama
tawal abatin ala haqqin wa hasadin. Ini alternatif yang terakhir. Kalau memang kita tidak mampu menjaga keikhlasan dalam berteman tadi, yaitu sikapnya sama di depan dan di belakang, di luar dan di dalam. Ini sikap yang beliau berikan alternatifnya. Wa mahman tawal batin ala haqqin wa hasadin fal inqita'u aula bil khulafah. Kata beliau, sehingga kapan saja orang itu menyimpan di hatinya rasa permusuhan dan dengki dengan saudaranya, maka putus hubungan lebih utama daripada menjadi persaudaraan. Daripada berteman bersahabat kelihatannya, tetapi ternyata dia menyimpan kebencian, menyimpan kedengkian, menyimpan ketidaksukaan. Maka kata beliau, "Fal-inqita'u aula minal mu'akhah." Putus hubungan lebih baik. Karena kalau dilanjutkan hubungan ini munafik nih. Gitu. Ya udah, tidak usah punya hubungan dengan orang itu daripada menyimpan keburukan di dalam pertemanan. Itu tadi bukti orang yang menyimpan keburukan dalam pertemanan, yaitu di luar dan di dalam beda, di depan dan di belakang dan sama. Maka alternatif yang paling baik untuk orang seperti ini, daripada diteruskan akhirnya menjadi munafik di subbah, orang munafik dalam pertemanan, lebih baik ingin putus saja. Nah, kita tidak bisa dilanjutkan ini, bahaya. Daripada dia menyimpan kemunafikan, yaitu berbeda di depan dan di belakang dalam pertemanannya. Di depan, masya Allah, kawannya dipuji-puji, dan di belakang lain lagi betulnya. Nah, ini daripada seperti ini kata Nawawi, fa'inqita'u aula minal mughafah. Putus hubungan lebih baik daripada menjadi persaudaraan yang dasarnya ada unsur yang tidak ikhlasan, yaitu di depan dan di belakang tak sama, di luar dan di dalam berbeda. Nah, ini alternatif dari Nawawi. Qala ba'dul hukama, sebagian ahli mengatakan, zahirul izabi khairun min makmunil haqqi. Sehingga ahli mengatakan, menegur dengan terang-terangan itu lebih baik daripada menyembunyikan rasa benci dan dengki kepada saudara. Nah, jadi kalau nak tegur dengan terang-terangan saudara itu mungkin agak pedas, itu lebih baik daripada dicibir di belakang. Gitu. Nah, mungkin kita punya kawan nih, sahabat, gitu. Nah, jadi dia ada sesuatu yang kita tidak suka, terang-terangan menyampaikan itu lebih baik daripada kita menyembunyikannya, kita simpan dan kita ceritakan di belakang dia. Itu lebih baik. Kata sebagian ahli, lebih baik terserah aja. Kalau tidak suka, kamu sampaikan tidak suka. Jangan ceritanya lain. Nah, di depan kelihatan suka, ternyata di belakang lain ceritanya. Maka kata ahli, zahirul kita khairun min makmunil haqqi. Menegur dengan terang-terangan saudara kita itu, teman kita itu, tentunya memang sahabat dia. Nah, itu lebih baik daripada menyembunyikan permusuhan. Sehingga ini bisa menjadi barometer Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin tahu bagaimana orang lain dengan kita, lihat kita dengan orang tersebut. Apa kata beliau? Wa idza arada syakhsun ay ya'rifa mahabbata sahibi lahu falyanzur mahabbatuhu lahu. Siapa yang ingin, seseorang itu ingin mengetahui bagaimana cinta orang itu kepada dia, maka lihat cinta dia kepada orang itu. Kalau cinta dia jujur, maka insya Allah orang itu pun jujur dengan dia. Tapi kalau kita dengan orang itu benar, di depannya saja kelihatan cinta, tapi di hati tidak, maka orang itu pun dari kita gitu. Contohnya tadi saya katakan, si A katanya cinta dengan si B, ingin mengetahui bahwa sesungguhnya hati si B itu seperti apa, lihat bagaimana hati si A itu. Kalau memang jujur dalam mencintai saudaranya, maka B pun jujur mencintai dia. Tapi kalau A ini di belakang B lain cerita, depan B baik, sekali datang A dan C lain cerita, maka B pun gitu juga terhadap A. Ini logika yang disebutkan oleh Syekh Nawawi. Wa idza arada syakhsun ay ya'rifa mahabbata sahibi lahu falyanzur mahabbatahu kullahu. Kalau seseorang itu ingin tahu bagaimana ketulusan temannya kepada dia, hati temannya itu betul dan senang dengan dia, maka lihat dia kepada temannya. Kalau dia dengan temannya memang jujur,
Jujur memang zahir batin senang, maka temannya itu pun akan zahir batin senang jadi. Tapi kalau dia dengan temannya setengah-setengah, di depan lain, di belakang lain, temannya juga dari dia. Jadi memang kayak ini ada tarawih sirriyah, hubungan secara tersembunyi, hubungan ya secara tersembunyi. Maka ada sebuah syair, salu an mawaddatir rijali qulubakum fatilka syuhudun lam takun tuqbalul huda. Tanyakanlah hatimu bagaimana cintanya orang lain kepadamu. Cara kamu ingin mengasihi orang lain itu senang betul tidak dengan kita, maka cukup tanyakan ke hatimu. Jangan tanya ke orang itu. Kenapa? Hatimu itu adalah saksi yang tidak menerima suap. Maksudnya pasti jujur. Jadi kita ingin tahu nih, ini sebulan benar tak senang dengan kita. Maka tidak usah nanya ke dia. Kalau kita memang berteman dengan orang itu, kita berteman dengan si bulan, ingin tahu dia ini jujur apa tidak, kita cukup koreksi kita dulu kepada dia gimana. Kalau kita jujur, maka insya Allah dia pun jujur. Tapi kalau hati kita itu tidak jujur dan dia pun itu juga tidak jujur dan kita. Jadi ini rahasia yang disebutkan oleh Syekh Nawawi. Jadi simpel saja. Kalau ditanya langsung mungkin bisa berkilat dengan lisan. Tapi kalau hati, kata beliau, fatilka syuhudun lam takun tuqbalur usyad. Karena hati itu adalah saksi yang tidak bisa menerima suap, dia pasti jujur. Jadi kalau ingin mengetahui mahabbah, kesenangan orang kepada kita, lihat kita kepada orang itu gimana. Kalau kita memang jujur, orang itu insya Allah jujur dengan kita. Tapi kalau kita jujur, dia gitu juga sama kita. Masya Allah. Baik, kemudian yang ke-10. Wa'ashiru dan anak yang ke-10 dalam bersumpah dalam berteman adalah ayyabda'u bisalam inda iqbalihi wa ayyuwasi'alahu fil majlis. Ada atau etika di dalam berteman, bersahabat adalah hendaknya memulai terlebih dahulu mengucapkan salam ketika bertemu dengan dia. Hendaknya mengucapkan salam terlebih dahulu. Jadi bukan minta dia dulu salam dari kita. Sebisa mungkin kita lebih dulu mengucapkan salam. Dan juga berusaha kalau dalam satu majlis berikan dia tempat, melapangkan tempat untuk dia supaya bisa duduk. Jangan lagi duduk kemudian kawan datang, sahabat dia datang, kemudian tidak diberikan tempat, tidak diberikan posisi supaya dia bisa duduk. Etikanya kalau bertemu ucapkan salam lebih dahulu, ketika bertemu dan melapangkan tempat duduk dia di dalam satu majlis. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, salasul, ada tiga perkara yasfina laka yang akan bisa menyucikan hatimu. Ada 3 hal yang bisa membantu mencerdikkan kita. Pertama adalah antusalli ma'alaihi idza laqitahu awwalan. Ini salah satu cara untuk membentuk karakter tawadhu, karakter yang berjiwa rendah hati dengan cara hubungan sosial, yaitu kalau bertemu saudara, engkau dululah yang memulai mengucapkan salam. Ini cara menurunkan sikap sombong. Karena orang yang mengucapkan salam lebih dulu tentu lebih rendah hati, tidak nunggu kawannya. Ini kata teman, mengucapkan salam kepada dia terlebih dahulu. Yang ketiga, yang kedua, wasi'alahu fil majlis, memberikan tempat ini silakan dulu. Yang ketiga, wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaihi. Yang ketiga adalah memanggil teman itu dengan nama yang paling dia senangi. Jadi 3 itu. Mengucapkan salam terlebih dahulu, memberikan dia tempat dalam satu majlis, memanggil dia dengan panggilan yang paling dia senangi. Jangan memanggil dengan panggilan yang tidak dia suka. Wallahu a'lam bishawab. Ibu sekalian, ini saja dapat kita sampaikan, mudah-mudahan diberikan pemahaman oleh Allah. Sempurna majlis ini kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.